Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan teman-teman, jumpa lagi dengan saya Indah Saputri dengan NIM 1903-3098. Saya berasal dari program studi Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Yang terhormat Ibu Tia Ayuningrum selaku dosen pengampu pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi kelima dari mata kuliah umum Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yaitu Administrasi PTK, Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Baiklah, pada materi kelima ini terdapat dua submateri. Yang pertama yaitu konsep dasar dari administrasi PTK, kemudian yang kedua yaitu proses dari administrasi PTK. Baiklah, untuk yang pertama kita akan bahas tentang submateri yang pertama yaitu konsep dasar dari administrasi pendidik dan tenaga pendidik. Baiklah, pada konsep dasar dari administrasi PTK ini kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 tentang pendidik dan tenaga kependidikan pada pasal 39 mengatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran dan hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Pendidik di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar. Lalu, apa itu pengajar atau pendidik? Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik merupakan tenaga profesional, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan membimbing, melatih, meneliti, serta mengabdi kepada masyarakat. Itulah definisi dari pendidik. Selanjutnya, apa itu definisi dari tenaga kependidikan? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 tentang pendidik dan tenaga kependidikan pada pasal 39, yaitu tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Lalu, apa itu tenaga kependidikan? Tenaga kependidikan ini meliputi kepala sekolah atau madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga kepustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan. Tenaga kependidikan lainnya yaitu orang-orang yang berpartisipasi penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlihat dalam proses pendidikan, di antaranya wakil-wakil atau kepala urusan tata usaha, laboran, pustakawan, pelatih ekstrakurikuler, dan petugas keamanan atau penjagaan. Jadi, apa itu definisi dari administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan atau administrasi PTK? Administrasi PTK itu merupakan proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan juga efisien. Selanjutnya yaitu submateri yang kedua, proses administrasi PTK,
pendidikan dan tenaga kependidikan. Baiklah, proses dari administrasi PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan yang pertama yaitu perencanaan yang berupa pengadaan, seleksi, dan juga penempatan. Kemudian yaitu pelaksanaan yang berupa orientasi, pembinaan, dan pengembangan, kesejahteraan, gaji, tunjangan cuti, penghargaan, kenaikan pangkat, dan pemberhentian atau juga pensiun. Baiklah, untuk proses yang pertama yaitu perencanaan. Langkah-langkahnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengumuman adanya formasi baru. Pengumuman ini dilakukan untuk pemberitahuan kepada seluruh masyarakat yang memenuhi kualifikasi melalui media cetak maupun media elektronik. Yang kedua, pendaftaran yang dilakukan setelah pengumuman. Setelah pengumuman tersebar dan pendaftar mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan beserta lampiran lainnya yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir yaitu seleksi atau penyaringan. Dalam pengadaan tenaga kependidikan, penyaringan dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu penyaringan administratif dan juga ujian atau riset. Penempatan atau seleksi merupakan tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Meskipun tindakan penempatan ini mengandung unsur uji coba yang menyebabkan adanya tindakan penempatan, namun pada dasarnya penempatan tenaga kependidikan ini merupakan tindakan yang menentukan keluaran dan komposisi ketenagaan yang dilihat dari kepentingan keseimbangan struktur organisasi pendidikan tersebut. Proses selanjutnya yaitu pelaksanaan. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Ada juga yang berpendapat orientasi adalah suatu proses pemberian pemahaman kepada peserta tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan latihan yang sedang diadakan. Orientasi ini memiliki tujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga nantinya tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih tepat dan lebih baik. Proses pelaksanaan yang kedua yaitu pembinaan atau pengembangan. Tenaga kependidikan merupakan usaha berdaya guna memajukan dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang pendidikan atau sekolah. Tujuan dari kegiatan pembinaan ini adalah tumbuhnya kemampuan setiap tenaga kependidikan yang meliputi pertumbuhan keilmuannya, wawasan berpikirnya, sikap terhadap pekerjaannya, dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Selanjutnya yaitu gaji. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa seorang guru, dalam hal ini guru PNS, akan diberi gaji berupa uang yang dibayarkan secara berkala. Kemudian yaitu tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidik dan satuan pendidik yang diselenggarakan oleh masyarakat. Besarnya tunjangan profesi adalah sebesar gaji pokok guru tersebut. Tunjangan profesi tersebut dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapat belanja daerah atau APBD. Kemudian penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan
institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan PTK ini untuk para pendidik atau tenaga pendidik yang berprestasi sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Tujuan lainnya adalah untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Proses pelaksanaan selanjutnya yaitu cuti PTK. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Adapun jenis-jenis dari cuti yaitu yang pertama cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, dan juga cuti bersalin. Kemudian yaitu kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat merupakan suatu penghargaan bagi seorang pegawai yang juga merupakan salah satu bentuk dari promosi. Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, 4 tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya memperoleh nilai baik dalam tahun terakhir. Kemudian yang kedua, 5 tahun dalam pangkat yang dimiliki setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam tahun terakhir. Kemudian yaitu pelaksanaan pemberhentian PTK. Pemberhentian pegawai negeri sipil adalah pemberhentian yang menyebabkan bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil. Pemberhentian dari jabatan negeri sipil ini adalah pemberhentian yang menyebabkan bersangkutan itu tidak lagi bekerja pada satuan organisasi negara, tetapi masih berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil. Kemudian yaitu pensiun. Pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi untuk membiayai kehidupan selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan yang lain. Baiklah, itulah pelaksanaan dari proses administrasi pendidikan. Baiklah, mungkin sampai di sini untuk materi yang kelima dari administrasi dan supervisi pendidikan pada materi administrasi PTK. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.